Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, sahabat bereja belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka damai dulu. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beristirahat abu. Jumpa lagi dengan anak Delika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas bangunan-bangunan bersejarah di negara Spanyol. Siapa sangka di negara Spanyol ini terdapat banyak situs-situs bersejarah peninggalan Islam. Apa saja ya? So, tidak usah berlama-lama, happy watching. Spanyol. Apa yang kita ingat ketika mendengar salah satu negara ini? Mungkin yang kita kenal adalah sebuah negara dengan sepak bola terbaik di dunia. Tapi tahukah kalian bahwa di Spanyol ini terdapat bangunan-bangunan bersejarah peninggalan Islam? Berikut ada beberapa bangunan yang pernah menjadi situs bersejarah dalam perjalanan Islam. Yang pertama ada Alhambra Palace. Alhambra adalah sebuah kompleks istana yang berada di wilayah Granada, Andalusia, Spanyol. Istana ini atau kompleks tempat ini adalah pusat pemerintahan kerajaan pada zaman keemasan Islam dan didirikan kurang lebih sekitar abad ke-13 oleh dinasti Nasrid yang memerintah Emirat Granada pada saat itu. Kerajaan Islam terakhir di wilayah Eropa Barat. Keberadaan Alhambra sebenarnya sudah ada bahkan sebelum Islam sendiri itu datang ke Granada. Sebuah catatan sejarah mengatakan Alhambra Palace ini berasal dari sejak abad ke-9. Sawar bin Hamdun pernah bersembunyi di benteng Alhambra ini bersama dengan muslim lainnya dari perang saudara umat Islam pada saat itu. Dari sinilah pertama kali benteng tersebut didirikan. Reruntuhan Bukit Sabika itu dari zaman Sawar ini yang kemudian menarik perhatian Muhammad bin Nasir untuk membangun sebuah istana di wilayah tersebut. Pada saat mencapai kejayaan, Emirat Granada terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada Alcazaba, ini pangkalan militer tempat para pengawal kerajaan. Kemudian yang kedua ada Istana Nasrid, terdiri dari beberapa istana untuk sultan dan kerabatnya. Selanjutnya yang ketiga ada Medina, tempat para pejabat istana tinggal dan bekerja. Kompleks Alhambra terdiri dan dikelilingi oleh benteng dan juga menara sebagai pertahanan yang sengaja dibangun oleh Muhammad bin Nasr. Istana Alhambra ini juga disebut sebagai Istana Merah karena penampakan dindingnya dan juga menaranya yang berwarna kemerahan. Sayangnya pada tahun 1492 Raja Ferdinand dari Aragon dan juga Ratu Isabella dari Castilla menaklukkan Emirat Granada ini, menyatukan Spanyol di bawah kepemimpinan monarki Katolik. Hal ini pun yang menandai runtuhnya kerajaan Islam terakhir di Eropa Barat tersebut. Masjid Alhambra ini dibangun pada Muhammad III, juga dialihfungsikan sebagai sebuah gereja. Pada abad ke-18, Menara Alhambra diletakkan oleh Prancis pada perang 1812. Tak lama kemudian, Alhambra mulai menjalani perbaikan atas perintah Raja Ferdinand VII yang berasal dari Bangil itu sendiri. Kemudian pada tahun 1984 kurang lebih Alhambra ditetapkan sebagai situs warisan oleh UNESCO. Kini Alhambra menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh turis dunia karena menjadi salah satu situs bersejarah. Yang kedua ada Pyramid Cathedral of Saint Mary of Toledo. Nah, kok namanya kayak
nama-nama gereja gitu nah. Yaps, benar. Jadi bangunan ini adalah gereja Katolik di wilayah Toledo. Dahulunya masjid utama kota Toledo ini dibangun di lokasi ini. Bahkan jika dilihat, sisa menara yang dulu digunakan muadzin untuk mengumandangkan azan itu masih ada. Tak hanya itu, aula doa yang berada di sana juga memiliki kemiripan dengan desain ruang doa pada gereja katedral. Taman masjid serupa dengan bangunan pembagian biara yang ada. Pilar-pilar dari marmer yang melingkupi sektor luar tempat wilayah ini juga menjadi tempat paduan suara, dan ini adalah hasil renovasi dari bangunan tua Muslim. Yang ketiga ada Medina Al-Zahra yang merupakan bangunan yang berada di pinggiran kota Cordoba, Spanyol. Medina Al-Zahra juga disebut sebagai Medina Al-Zahra yang berarti kota yang bersinar, yang sengaja dibangun oleh Abdurrahman III dan didirikan di tanah yang cukup luas. Bagian yang paling mencolok adalah Aula Abdurrahman III tersebut. Yang keempat ada Masjid Cordoba di Spanyol. Masjid ini didirikan sekitar abad ke-16 yang gaya arsiteknya itu menyerupai dan mendapat pengaruh dari kekuasaan Islam pada saat itu. Awalnya Abdurrahman ini membeli setengah dari katedral tersebut agar kaum muslim bisa melaksanakan ibadah mereka. Beliau kemudian memperoleh setengah bagian untuk membangun masjid baru. Tidak lama setelah itu sebuah katedral dibangun, maka jadilah Mezquita Katedral. Masjid Cordoba memegang peranan penting dalam perkembangan Islam di wilayah Spanyol. Dan masjid ini juga memegang peranan penting kurang lebih 3 abad oleh komunitas muslim di sana. Yang kelima ada Alcazar, yakni sebuah istana di kerajaan di Sevilla, Spanyol. Alcazar ini dibangun untuk Raja Christian Peter dari Kastil pada tahun 913 oleh umat Kristen Kastilian di lokasi benteng perumahan Abadidi Muslim yang hancur setelah invasi Kristen dari Sevilla. Bagian atas istana ini masih ditinggali oleh keluarga kerajaan. Alcazar merupakan istana tertua yang masih digunakan di Eropa dan terdaftar pada tahun 1987 oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Yang keenam, Castillo Arabe merupakan monumen nasional pada tahun 1931 yang bertempat di Cerro de las Torres. Bangunan ini dibangun oleh orang Arab yang berasal dari zaman Venesia dan juga Romawi. Castillo Arabe merupakan ruangan tertutup dengan sebuah gerbang lengkung tapak kuda yang runcing. Yang ketujuh ada Katedral Seville. Katedral Seville ini memiliki luas kurang lebih 11.520 meter persegi. Ini merupakan kota utama kekhalifahan Umayyah pada abad ke-8 hingga abad ke-13 sampai ketika Seville ini diambil oleh orang Kristen pada abad ke-12, di mana mereka memutuskan untuk menggunakan masjid sebagai gereja. Yaps, itu tadi teman-teman sedikit wawasan mengenai bangunan-bangunan sejarah Islam di wilayah Spanyol. Wow, cukup keren. Wah, semoga kita semua nih bisa berkesempatan untuk berkunjung ke sana. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.